Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nedaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 September 2022, Jumat Pekan Biasa ke-23, disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Hular, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Pentingnya Memahami Diri dengan Baik. Firman Tuhan hari ini mengisahkan Yesus yang mengajak para pendengarnya, terutama para muridnya, untuk memahami diri mereka secara baik sebelum mereka berjuang memahami orang lain. Yesus ingin agar para muridnya benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka ketika mereka telah berjalan bersama Tuhan atau menjadi muridnya. Ungkapan lain, para murid harus sadar diri dan mengenal kualitas diri mereka, baik dalam tindakan mereka yang mendatangkan rahmat atau sebaliknya. Di sini Yesus menuntut agar para muridnya mesti memiliki iman yang kokoh, yakni menyerahkan diri mereka secara total kepada rencana dan kehendak Allah. Jika masih ada keraguan dalam hati mereka, berarti mereka sedang dan telah berjalan di jalan yang salah. Keberadaan mereka yang demikian akan membuat hidup mereka menjadi pincang. Model hidup yang pincang ini mengarahkan dan menjadikan mereka pribadi yang munafik. Pribadi yang bermuka dua, di mana di satu sisi kusuk dalam berdoa, tetapi di sisi lain mencela dan mengutuk. Di satu sisi memuji dan mengapresiasi, di sisi lain mencemooh dan memfitnah. Di satu pihak mereka memiliki keyakinan dan semangat yang menggebu-gebu, tetapi di pihak lain mereka merasa ragu sampai menyangkal, bahkan mengkhianati Yesus. Jika mereka memiliki kepribadian yang demikian, maka mereka sudah masuk dalam golongan orang buta. Orang buta dalam pengertian kita kali ini bukan orang yang terlahir buta,
melainkan orang yang membutakan diri dengan menutup mata hati mereka untuk melihat kebaikan dan kemurahan hati Allah yang nyata dalam hidup harian mereka, baik dalam diri orang-orang yang mereka jumpai maupun dalam diri mereka sebagai orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita bersama orang lain, seringkali kita menampilkan diri sebagai orang buta. Kita membutakan diri kita dengan keegoisan dan kesombongan yang kita miliki. Kita menjadikan diri kita di atas segalanya. Bahkan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berbakat, paling bisa diandalkan, paling hebat, dan bisa melakukan apa saja dengan usaha kita sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sikap yang demikian secara tidak langsung kita mentuhankan diri kita sendiri. Kita melihat bahwa Tuhan itu tidak penting, hanya kita saja yang penting kini dan saat ini. Gaya hidup seperti inilah yang mendapat teguran yang keras dari Yesus. Yesus berkata, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Jatuh dalam lubang dapat kita maknai sebagai orang yang jatuh dan tenggelam dalam dosa. Pengalaman yang demikian, bila tidak kita sadari lebih awal, maka akan membawa kita ke dalam penderitaan yang tanpa henti, ke dalam penderitaan yang melelahkan. Kita menjadi pribadi yang selalu membuat ulah di mana saja kita berada. Kita tidak sadar, bahkan tidak mengakui bahwa semua yang kita miliki saat ini, di sini dan di dunia ini, semuanya hanyalah titipan dari Tuhan dan bersifat sementara saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kita untuk setia melihat, mengetahui, dan mengerti diri kita sendiri. Kita harus memahami siapa kita sebenarnya. Jika kita berada di sini, di dunia ini, hadir bersama yang lain secara sadar, maka kita pasti tahu dan dengan tegas mengakui bahwa kita semua adalah saudara dalam Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bertutur kata dan bertindak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ajakan Yesus untuk mengenal diri kita dengan baik, sebagaimana ajakannya untuk para muridnya, sebenarnya Ia ingin menegaskan kepada kita semua agar kita jangan melupakan Allah yang bersemayam dalam diri kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Hendaklah kita setia melihat dan mengenal serta memahami Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kita juga mampu menuntun orang lain kepada Kristus. Ketika kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita, dengan sendirinya kita mampu menjadi terang bagi yang lain dan tidak dibutakan oleh ambisi kita sendiri. Mari menjadi terang bagi yang lain lewat tutur kata dan tindakan kita, bukannya turut membutakan hati orang lain. Dan semua ini kita peroleh jika kita memiliki kesanggupan untuk memahami diri dengan baik. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan menaungi hati kami,
agar jiwa kami selalu diterangi oleh sabda-Mu, sehingga kami dapat memahami diri kami dengan baik dan hidup seturut firman-Mu, sehingga pada akhirnya dapat membawa terang dan mengantar lebih banyak orang kepadamu. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai Labuan Bajo, Subak tumbuh bagus. Mari batu siram dengan air kasih, supaya Labuan Bajo